Halo, perkenalkan saya Justina Septidianita, NIM 18095111091, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai premedikasi dan anestesi veteriner, khususnya premedikasi transkuliser. Adapun video ini dibuat di bawah bimbingan Dokter Hewan I Gusti Ngurah Sudisma MSI, mata kuliah Ilmu Bedah Umum Veteriner. Pertama-tama, premedikasi merupakan pemberian obat-obatan tertentu sebelum tindakan anestesi dilakukan, di mana tindakan premedikasi ini umumnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas anestesi dengan dosis dan efek samping yang lebih rendah. Sehingga secara tidak langsung premedikasi ini dapat berdampak baik bagi fisiologis pasien serta lebih ekonomis. Obat-obatan yang umum digunakan dalam premedikasi atau premedikan digolongkan ke dalam beberapa penggolongan. Yang pertama ada golongan antikolinergik. Golongan ini terdiri atas atropin, skopolamin, aminopentamin, dan glikopirolat. Kemudian yang kedua ada golongan muscle paralyzer, di mana golongan ini terdiri atas silazin, diazepam, midazolam, metedomidin, lorazepam, dan kurir. Kemudian golongan yang ketiga ada agen disosiatif, di mana golongan ini terdiri atas pensiklidin, ketamin, dan tiletamin. Kemudian ada golongan narkotik, di mana terdiri atas morfin, apomorfin, meperidin, oksimorfin, etorfin, dan nalorfin. Dan yang terakhir ada golongan tranquilizer, di mana golongan ini terdiri atas promazin, azepromazin, chlorpromazin, silazin, diazepam, midazolam, lorazepam, dan medetomidin. Pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai premedikasi golongan tranquilizer. Tranquilizer atau yang biasanya disebut dengan ataraktika atau ansiolitika umumnya juga memiliki efek antikonvulsif dan relaksasi otot, di mana obat-obatan jenis ini umumnya digunakan untuk mengatasi kecemasan. Namun, tranquilizer yang ideal adalah tranquilizer yang memiliki daya sedatif serendah mungkin. Beberapa keuntungan premedikasi golongan tranquilizer diantaranya mengurangi dosis anestesika, membantu restrain pada hewan, mengurangi rasa sakit dan pemulihan pasien yang lebih baik, membantu fase induksi anestesi umum agar fase eksitasi menjadi minimal, serta dapat mengurangi efek samping dari anestetika. Secara umum, tranquilizer bekerja dengan memberikan rasa tenang tanpa menyebabkan pasien mengantuk, di mana berdasarkan mekanisme kerjanya, tranquilizer digolongkan menjadi dua, yakni tranquilizer minor dan tranquilizer mayor. Tranquilizer minor bekerja dengan meningkatkan aksi neurotransmitter gamma aminobutyric acid, di mana neurotransmitter ini mengurangi transmisi impuls saraf tertentu di dalam otak sehingga menghambat kecemasan. Sedangkan obat golongan tranquilizer mayor bekerja dengan mempengaruhi aksi neurotransmitter yang dibutuhkan sel otak untuk berkomunikasi satu sama lain. Pertama-tama kita akan membahas mengenai turunan penotiazin, yaitu azepromazin dan chlorpromazin. Obat-obatan turunan penotiazin dapat diadministrasikan secara oral, subkutan, intramuskular, dan intravena. Obat-obatan ini umumnya dapat dikombinasikan dengan atropin, ketamin, dan opioid. Pada pasien neonatal, boxer, atau pasien dengan disfungsi liver, hipotensi, anemia, atau dehidrasi, akan sangat sensitif terhadap obat-obatan ini sehingga perlu diperhatikan dosis dalam penggunaannya. Kelebihan penggunaan penotiazin untuk premedikasi diantaranya relatif aman, memiliki efek sedasi yang baik, di mana obat ini mempengaruhi pusat aktivasi retrikular di otak, yang efeknya dapat bertahan hingga 24 jam. Akan tetapi, efek sedasi ini kurang bekerja baik pada kucing. Kemudian, dapat menyebabkan efek antiemetik atau mencegah mual dan muntah, terutama pada chlorpromazin, memiliki efek antihistamin sehingga dapat mencegah terjadinya reaksi alergi, kemudian memiliki efek antiaritmik, di mana obat ini dapat digunakan untuk mengimbangi obat lain yang dapat menyebabkan aritmias.
Dan obat ini tidak menyebabkan gangguan signifikan pada pernafasan dan jantung. Akan tetapi, ada beberapa kekurangan dalam penggunaan penotiazin untuk premedikasi, di antaranya dapat menyebabkan vasodilatasi perifer, di mana hal ini dapat memicu terjadinya refleks takikardia, hipotermia, dan dapat dilanjutkan dengan hipotensi. Kemudian, obat-obatan penotiazin ini tidak memiliki efek analgesik, dan dalam dosis tinggi dapat menyebabkan hipotensi. Sering menyebabkan penil prolapsis pada kuda, tidak memiliki agen reversal, dan kadang menyebabkan kegembiraan hingga 48 jam setelahnya, sehingga terkadang dapat membuat pemilik khawatir. Kemudian turunan benzodiazepin, yaitu diazepam dan midazolam. Turunan benzodiazepin bekerja dengan melepaskan neurotransmitter gamma aminobutyric acid yang akan mencegah terjadinya rasa cemas. Selain itu, turunan benzodiazepin juga berfungsi sebagai antikonvulsan, di mana sangat baik untuk hewan dengan riwayat kejang dan dapat dikombinasikan dengan obat yang dapat menyebabkan kejang. Obat ini memiliki efek samping yang sangat minimal, di mana jika terjadi efek samping dapat di-reverse dengan menggunakan agen reversal flumazenil. Memberikan efek relaksasi otot skeletal sehingga dapat digunakan untuk mengimbangi obat anestesi yang menghasilkan kekakuan otot seperti contohnya ketamin. Memberikan efek anti-anxiety dengan tidak menyebabkan sedasi yang signifikan, tetapi dapat meningkatkan sedasi dari obat lain. Obat ini tidak memiliki efek analgesik, relatif aman, dan lebih berefek pada hewan tua dan lemah. Administrasi diazepam disarankan melalui intravena secara perlahan, karena jika dilakukan dengan terburu-buru akan menyebabkan aritmia. Diazepam hanya bisa dikombinasikan dengan ketamin. Midazolam lebih baik diadministrasikan secara intramuskular atau subkutan. Obat ini dapat dikombinasikan dengan agen anestetik lain seperti misalnya ketamin, tiopental, atau opioid. Dalam penggunaan midazolam, efek akan terlihat dalam 3 menit. Keuntungan penggunaan obat ini adalah efek samping terhadap kardiovaskularnya yang sangat sedikit. Premedikasi dengan menggunakan alpha-2 agonis memiliki beberapa keuntungan, di antaranya onset cepat, efek bagus, dan reversibel, memiliki efek sedasi, analgesik, dan relaksasi otot, di mana efek sedasi dapat bertahan lama, namun efek analgesik hanya bertahan dalam 20 menit. Penggunaan alpha-2 agonis ini dapat menurunkan dosis anestesik umum dalam major surgery. Praktikan perlu hati-hati dalam menggunakan alpha-2 agonis ini karena dapat terabsorpsi melalui membran mukosa dan menyebabkan hipotensi dan efek sedasi. Alpha-2 agonis bekerja dengan menstimulasi alpha-2 adenoreseptor di nervus simpatetik sehingga akan menurunkan kadar norepinefrin namun memberikan efek pada kardiovaskular. Metabolisme obat ini terjadi di liver. Pada hewan kecil, silasin digunakan dengan larutan 2%, sedangkan pada hewan besar dengan larutan 10%. Penggunaan silasin dapat menurunkan dosis anestesi hingga 80%. Administrasi dapat dilakukan melalui intravena atau intramuskular, namun hindari dengan subkutan. Metodimidin memiliki efek sedasi yang baik dan umum digunakan pada anjing. Obat ini biasa dikombinasikan dengan butorphanol dengan administrasi melalui intravena dan intramuskular. Efek akan muncul dalam 20 menit dan lebih baik jika hewan dalam lingkungan yang tenang. Tindakan premedikasi dengan menggunakan alpha-2 agonis dapat menyebabkan beberapa efek samping, di antaranya bradikardia, aritmia, menurunkan curah jantung, potensi hipotensi, cyanosis, supresi sistem respirasi, perubahan perilaku, merangsang muntah, menurunkan sekresi insulin, serta pada penggunaan silasin dapat meningkatkan tekanan intrauteri dan dapat menyebabkan abortus pada trimester terakhir, serta juga dapat menekan aktivitas gastrointestinal. Agen reversal yang dapat digunakan dalam penggunaan silazin antara lain yohimbin dan tolazolin yang diadministrasikan secara intravena, di mana tolazolin lebih efektif pada sapi.
Sedangkan pada metode midin digunakan agen reversal berupa antipamezol atau antisedan yang diadministrasikan secara intramuskular dengan volume yang sama dengan metode midin. Antipamezol akan mengatasi bradikardia dan efek analgesik dalam 20 menit. Baik, demikian pembahasan saya mengenai premedikasi golongan tranquilizer. Semoga segala konten yang ada dalam video ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai ilmu bedah umum veteriner. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam pembahasan saya mohon maaf dan mari kita diskusikan bersama-sama dalam kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.